Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita bahas mengenai ajian Brajamusti nggih. Monggo disimak dulur, sejatinya berasal dari mana? Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin bagi panjenengan yang suka atau mengamalkan amalan-amalan tertentu itu paham ya ajian-ajian yang ada di Jawa itu seperti apa. Nah, tapi tidak semuanya tahu kalau sejatinya Brajamusti itu berasal dari mana. Karena dalam ilmu tingkat tinggi kanuragan itu Brajamusti dianggap sebagai ajian yang paling sakti, dianggap sebagai ajian yang bisa digunakan sebagai perlindungan diri atau saat pertarungan. Tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai pertarungannya dulur karena saya wanita dan saya tidak mempelajari itu. Saya nanti akan menjelaskan ajian saya sendiri seperti apa yang namanya adalah Mesting Brojol. Tapi kali ini karena adminnya menanyakan pada saya ada yang ingin dijelaskan mengenai ajian Brajamusti itu sebenarnya itu asalnya dari mana, karena banyak sekali versinya dan saya tidak akan mencantumkan mantranya karena ini ada beberapa versi yang kalau menurut saya versi kejawennya itu termasuk kloningan ya sebenarnya, karena Brajamusti itu pada dasarnya ajian yang menyusup ke tangan Gatotkaca secara tidak sengaja yang dikibaskan sehingga menewaskan pamannya sendiri Brajadenta. Nah, pada mulanya awal mulanya nama Brajamusti itu berasal dari pamannya Raden Gatotkaca sendiri dulur. Jadi bukan berasal dari mantra atau ajian yang dipelajari secara tidak sengaja. Pada waktu itu Brajamusti masuk menyusup ke tangan kiri Gatotkaca, kemudian karena merasa tangannya mengeras tidak sengaja mengenai pamannya Brajadenta yang pada waktu itu memang sedang berperang dan kemudian Brajadenta kalah. Lah, kedua pamannya Raden Gatotkaca meninggal. Awal mulanya Brajamusti itu seperti itu dulur. Jadi pamannya sendiri. Jadi ajian kuwi bukan ajian yang karena diciptakan, dipanggil atau menggunakan mantra khusus tapi di Jawa oleh para supranatural itu dikembangkan ilmu Brajamusti itu dikembangkan ya versinya masing-masing menggunakan mantra masing-masing yang mana dipercaya kalau memukul jarak jauh itu sudah mengena. Mamulo Gatotkaca ini terkenal dengan julukannya otot kawat balung wesi itu karena ajian Brajamusti itu sendiri. Nah, tapi kalau di Jawa banyak yang mempelajari itu kuwi mbuh trik, mbuh tenanan, mbuh versi apa dimana saya lihat juga sepertinya kalau memukul jarak jauh itu bisa mental atau bisa hancur. Kuwi mbuh sing diwaca sing endi tapi yang jelas saya tidak mempelajari itu, jadi saya tidak begitu memahami. Sing jelas lek teko asline versi asline Brajamusti itu tidak dari mantra, tetapi memang masuk secara tidak sengaja dadi ajian ngono lho. Ning ngono karena tersohornya kekuatan Gatotkaca ini yang dinamakan Brajamusti itu tadi sehingga dikembangkan ngono lho dulur. Otot kuat balung wesi itu bisa jadi tembung sanepan dulur, yang mana artinya awake dhewe kudu tahan banting, dhewe kudu kerja keras dadi wong sing bakoh ngadepi cobaan urip, nandangi lan nglakoni apa sing kudu ditandani. Bisa jadi maknanya seperti itu dulur. Jadi tidak melulu mengenai soal ajian karena zaman dahulu tembung sanepan itu digunakan supaya kita itu berpikir dari apa yang kita dengar Makanya pemahaman seseorang itu berbeda berdasarkan daya pikirnya Kadang
ditelan mentah-mentah diarani otot kuat balung wesi berarti kudu duwe kesaktian Brajamusti gitu nggih. Tetapi bagi orang yang berpikir direlevankan dengan keadaan atau zaman sekarang bahwa yang dimaksud demikian adalah berarti kita kudu bakoh nggih. Bakoh berarti piye tahan nimpale kudu wani sembarangi. Yang penting tidak keluar dari koridor. Dan ketika saya menanyakan bagaimana cara mempelajari ajian Brajamusti ini, menurut supranatural itu harus puasa ngelowong selama 7 hari penuh nih. Kemudian membaca mantranya, tetapi karena saya tidak tertarik untuk itu, saya lebih tertarik pada ilmu mesti brojol nih, dimana itu sangat berguna dan berfungsi untuk saat ini nih. Ajane brojol mesti iki aku guyon tapi ya tak selipi tenanan gitu lho nggih. Kuwi ajane ciptaanku dewi, melemaskan yang keras dan mengeraskan yang lemas. Artinya melemaskan yang keras kuwi dingge ngleremne ya, supaya orang yang keras hatinya atau sedang tensine tinggi nggih, emosinya memuncak, itu bagaimana cara untuk menurunkannya ya, supaya stabil, supaya bisa lerem, jadi meredam amarah dan emosinya itu tadi. Itu sangat penting karena zaman sekarang kan orang kan gontok-gontokan mudah sekali nggih, dibong saiki gampang umum, gampang obong lah. Jadi melemaskan yang keras itu penting sekali. Kemudian mengeraskan yang lemas, iki artinya memotivasi seseorang yang barangkali orang tersebut sedang putus asa. Orang tersebut sedang mengalami yang namanya titik terendah dalam hidupnya. Jadi butuh dimotivasi. Karena banyak sekali zaman sekarang ini dulur, karena tidak kuat cobaan, gak kuat ngedepi ujian urip, cupet pikirane, pada akhirnya ada yang melakukan bundir. Nah, perlu nih ilmu melemaskan yang keras, mengeraskan yang lemas itu tadi ya dulur, digunakan sesuai fungsinya. Kalau kita tidak bisa sakti secara aji, tetapi kalau kita bisa membuat suasana lebih rileks, membuat seseorang lebih berarti dalam hidupnya, itu sangat berharga dulur. Saat ini yang diperlukan adalah kefleksibelan kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mana kita tidak tahu selanjutnya kita akan seperti apa, menjadi apa. Kalaupun kita tidak bisa menolong orang secara materi, tetapi kita bisa menggunakan energi positif kita dengan cara demikian. Jadi itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan mengenai ajian Brajamusti sing asli nggih. Karena aslinya itu memang dari versinya Gathotkaca ya. Kalau yang dikembangkan yang sekarang dalam ilmu kanuragan itu versinya juga masing-masing. Dan saya ingin menyampaikan yang punjere nggih, poi asli nih. Jadi kalau menurut saya Brajamusti yang asli itu tidak melalui mantra, karena itu namanya pamannya Gathotkaca nggih yang masuk itu tadi. Dan bagi panjenengan yang mungkin tidak puas dengan penjelasan saya mohon maaf karena aku yo ngati-ngati lek ngomong dulu. Mergo apa yang saya sampaikan itu tentunya kan pasti dijadikan sebagai referensi dan renungan nggih bagi panjenengan. Bener ora nih bisa panjenengan angen-angen, karena saya tidak ingin memberikan sesuatu yang saya sendiri juga tidak mempelajari dan saya sendiri tidak ingin mempelajari. Tapi kenapa saya sampaikan? Karena supaya tidak hilang nggih dulur. Walaupun ini dikatakan sebagai legenda ataupun mitos nggih dari cerita pewayangan, tapi ini adalah kebudayaan warisan dari leluhur kita. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.